dosa-dosa kita. Yaitu apa? Dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah kepadamu, maka ampunilah dosaku. Subhanallah ya jemaah. Ya, mari kita lanjutkan. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakui dosa kita kepada Allah. Biar betapa tercelanya seorang hamba yang tidak mau mengakui dosanya kepada Sang Pencipta. Hamba ini hakikatnya adalah hamba yang sombong, bahwa yang seakan-akan tidak butuh kepada ampunan Allah. Hamba yang seakan-akan tidak menganggap remeh, ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah Allah muliakan, mengakui dosa itu suatu yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti kelak pada hari kiamat Allah akan meletakkan penutup bagi seorang mukmin ketika Allah ada perisai. Lalu kemudian ya jemaah Allah muliakan barakallahu fikum jami'an, ya sebaliknya, lalu kemudian Allah bukan sebaliknya, seterusnya, lalu kemudian Allah berfirman kepada si mukmin tersebut, ya ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ya ingatkah kamu dosamu yang ini, ingatkah dosamu yang itu, ingatkah dosamu yang itu, ya sementara si mukmin terus mengatakan iya ya Allah, iya ya Allah. Ia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Wahai hambaku, kata Allah, di dunia dahulu aku tutup ya dosamu, aib-aibmu, dan aku ya ampuni pada hari ini. Alangkah besarnya nikmat itu. Lalu ya berbeda halnya dengan hamba yang tidak mau mengakui dosanya. Di hari kiamat ketika Allah mengingatkannya, dia tidak mengakui dosa-dosanya. Lalu kemudian Allah mengunci mulutnya dan menyuruh tangannya, ya ke kakinya berbicara. Lalu Allah menghadirkan saksi-saksi sehingga si hamba tidak akan bisa mengelak lagi. Ayat dalam surah Yasin sangat terkenal sekali jemaah. Ketika Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu pada hari kiamat nanti. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita. Lalu poin yang ke-8 ialah memohon ampun kepada Allah. Jadi banyak sekali kalimat mohon ampun. Dia namanya istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah. Faghfirli wahai Allah. Faghfirli artinya apa? Ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa yang telah aku lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seorang hamba yang bertakwa tatkala ia berbuat dosa, ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 135. Ketika Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Inilah seharusnya bagi orang yang mukmin atau muslim ketika berbuat dosa. Dia mengakui dosanya, lalu dia mengingat Allah, beristighfar atas dosa-dosanya, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang telah bertaubat tadi tidak dia lanjutkan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan hanya taubat sambal, kata orang. Ketika dia pedas, dia katakan, saya nggak mau lagi makan cabai. Ketika dia kangen dengan cabai, dia makan lagi. Ya, taubat sambal. Kita inginkan taubatan nasuha, bukan taubat sambal.